Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sok sanaos dina kaayaan hujan ageng ngagebretnya saminya Pak. Alhamdulillah kita sekalian masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki datang ke majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, bab akhlak mah parantos beres. Kemarin terakhir akhlak yang jelek itu pembahasan terakhir tentang sifat malas, sifat lemah, dimana bagi seorang muslim punya sifat lemah, sifat malas dilarang. Sebab al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai ketimbang orang mukmin yang lemah. Ihris ala mayan pauka, bersemangat untuk menggapai sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik manfaat dunianya, manfaat akhiratnya. Dan wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Bahasa Sunda mah ulah keok memeh dipacok, ulah mopo memeh nanggung. Jadi tidak boleh memiliki sifat lemah, harus kuat. Makanya sifat lemah, sifat malas itu termasuk akhlak yang jelek yang harus dihindari. Nah Bapak Ibu, sekarang mah kita teruskan itu bab, kalau di sini bab toharoh. Bab toharoh teh berarti bab bersuci. Nah bab bersuci, makanya kalau di kitab fikih ada kitabut toharoti. Apa kitabut toharoti? Kitab bersuci, bukan kitabutut tekaharti sana. Ya itu bab bersuci. Yang pertama, hukum toharoh itu wajib. Bersuci itu wajib. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa
awal mula kita lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Tidak ada anak yang lahir tidak suci. Walaupun dia terlahir dari orang tua yang haram jadah, tetap anak mama suci. Tidak ada anak yang haram jadol, tidak ada. Gitu. Nah ini fitrah di sini tafsir dari walaqad karomna bani Adam. Kami memuliakan semua anak cucu Adam. Nah mulianya itu dengan apa? Suci. Nah suci itu nanti dua fitrah itu. Yang pertama suci di sini artinya apa? Bertauhid. Bertauhid. Makanya alastu bi rabbikum qalu bala. Nah kan usia manusia 4 bulan dalam kandungan itu mereka sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah pencipta, penguasa. Berarti sudah bertauhid. Pas lahir itu fitrah itu bertauhid. Makanya kebalikan dari tauhid apa? Kebalikan dari tauhid adalah syirik, musyrik. Nah musyrik itu disebutnya najis. Innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Kalau najis suci tidak? Tidak. Makanya tauhid itu artinya ya kesucian. Makanya dakwah para nabi ya dakwah tauhid. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani abudullah wastanibut tagut. Dan kami sudah mengutus sebelum Muhammad rasulan. Rasul ani abudullah. Mereka yang diutus itu bermaterikan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti bertauhid. Wastanibut togut dan menjauhi togut. Togut itu apa? Iya, pernah disampaikan togut itu sama dengan toge. Itu, ya. Toge itu artinya bengkok. Bisa diluruskan toge, ketimbang lurus maka patah. Itu yang menyimpang. Inna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti dia. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Nanti engkau terpecah dari jalan Allah. Jadi Pak, yang benar itu satu, ikuti jalanku, jangan mengikuti banyak jalan. Nah banyak jalan itu terpecah, tersesat. Makanya pamada ba'dal haqqi ila dhalal, tidak ada setelah benarnya Islam, di luar Islam itu salah. Gitu. Nah ini disebut apa tadi? Tauhid, suci. Makanya hidup itu hakikatnya satu, pertahankan tauhid sampai mati. Makanya pas orang mau mati sakarat ditalkinnya dengan apa? La ilaha tauhid. Gitu. Sekecil apapun ketauhidan orang, walaupun dosanya banyak, dan dia harus mempertanggungjawabkan masuk neraka terlebih dahulu,
sekecil apapun tauhid, itu tauhid menyelamatkan. Yakhruju minan nar, dalam hadis Bukhari, akan keluar dari neraka siapa? Man qala la ilaha, orang yang berkata tiada Tuhan selain Allah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, sebesar biji sawi. Ai siki sawi teh sageung kumaha? Alit ageung, siapa nu terang? Gitu. Kebalikan ti sagede enjum sigana eta teh. Jadi walaupun kecil, keimanan, ketauhidan itu bisa menyelamatkan karena suci dia. Nah yang kedua, fitrah itu adalah suci, bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Jadi pas lahir itu sudah suci bertauhid, sudah suci dari dosa. Makanya nanti pembahasan toharoh itu nanti pembahasannya dua. Ya, nanti ada yang disebut bersih atau suci secara lahir, ada suci secara batin. Nah itu. Karena bahagia juga lahir batin, lamun teu aya nya ngabatin. Nah, makanya itu Pak. Jadi kenapa Islam agama kebersihan? Karena sejak awal manusia itu sudah suci. Suci itulah mulia. Gitu. Jadi kemuliaan itu diwujudkan dalam kesucian, baik secara lahir maupun batin. Makanya toharoh itu hukumnya wajib. Bersuci itu, suci itu, bersih itu hukumnya wajib. Pamanya dalam Quran, wa in kuntum junuban fattoharu, kalau kalian junub mestilah kalian bersuci. Junub itu mesti bersuci. Makanya ada yang sebut mandi junub, mandi junub gitu. Kalau kita mau Jumatan wajib mandi nggak Pak? Mandi ke tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah. Mandi pada hari Jumat, maksudnya pada hari Jumat teh badai Jumatan. Da asal hari Jumat we tos asar abdi mah. Ya kan kaitannya dengan Jumatan, hari raya mingguan umat Islam. Nah, sumaroha, kemudian dia datang pertama ke masjid dan duduk di saf pertama. Pakaan nama korroba badanatan, maka pahalanya seperti yang kurban dengan onta. Nah Bu, Pak, lamun tiap Jumat kita begitu jadi ternak onta. Jadi pahalanya seperti yang kurban dengan unta, gitu. Kan ari kurban deh Pak, urang kurban, umpamanya Idul Adha, nuku domba, nuku sapi, patungan 7, itu niatnya pengen dagingnya, pengen pahalanya, pengen pahala, gitu. Da anu kurban mah geus teu pati butuheun kana daging, betul nggak? Sebab kalau sekedar pengen daging rugi nungguan nu kurban mah. Leres teu sok 3 juta Pak, 3 juta kan kabagian naon? Buat kurbanina kabagian sakumaha. Ya paling menang buntutna, dagingna paling sabaraha kilo, iya kan?
1 kilo 2 kilo paling ati gitu kan, gitu itu. Tapi paling bungkusan untuk bagi kenen. Tapi kalau beli 3 juta sakumaha. Wah, bahasa Sunda mah meduh. Tapi kunaon kita kurban bukan karena ingin daging, karena ingin gitu. Untuk dapat pahala kurban malami setahun sekali. Komo pas waktuna keur teu gaduh artos. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala gitu sebesar yang kurban tiap Jumat. Syaratnya mandi dulu adus. Gitu ya. Sebelum Jumatan gitu paheula gitu. Lamun pangheulana teh digambarkan karena masih kosong duduk di saf pertama. Itu nilainya siga nu kurban ku onta. Kalau di saf kedua nilainya seperti kurban dengan sapi. Saf ketiga domba, saf keempat hayam, saf kelima, saf kagenep Bu Pak, hayam mah boro-boro endogna, dagingna, buluna, taina ge berharga. So, 10-20 ribu sakarung. Gemuk Pak. Gitu. Jadi kalau benar-benar mencari pahala gitu, jangan nunggu Idul Adha. Hakikatnya paheula-heula ka masjid, tapi mandi tasala bersuci dulu. Mandi dulu maknya lebaran ngokok. Kan lebaran mingguan. Nah, itu apa mandi ya. Kemudian ada ayat ini menggambarkan wajib. Wa thiyabaka fatohhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ibu bapak pamibade ka pasamoan itu pakaiannya disiapkan tidak? Apakah pakaian harian? Bukan, khusus pakaian keundangan. Makanya kalau sudah 2 kali 3 kali tos izin komo istri mah asa tos butut ieu deui tos 2-3 kali mah gitu. Ari pas aya barang main minta pakaian asa aralus sadayana. Kapasamuan mah barutut. Oh, kalau laki-laki mang perempuan mah Pak karena pakaian nggak aneh. Lamun laki-laki mah kapasamuan teh karena makanan, perbaikan gizi. Lah bebas nu mana we baju malah. Gitu. Nah ini wasiam. Bapak Ibu mau bertemu dengan manusia saja, kita menyesuaikan pakaian dengan pakaian yang bagus, yang rapi, komo ka Allah gitu Pak. Komo ka Allah. Itu. Ulah mukena nutos simetingan. Naon simetingan teh? Iya. Ya kan pakaiannya yang terbaik. Gitu ya ka Allah Pak. Wasiyabaka fatohhir. Innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang tobat. Kalau tobat itu bersih dari apa? Bersih dari dosa. Gitu. Nanti Allah tidak mempermasalahkan dosa Pak. Kenapa? Karena memang manusia mah makhluk berdosa. Tapi yang dipermasalahkan oleh Allah ketika berdosa itu kembali, tidak, itu aja sih. Siga main bola Bapak Ibu,
Gawang kita kemasukan, memang wajar dan memang main bola. Tapi bagaimana kita bisa menyamakan kedudukan, itu bentuk tobat. Bahkan kalau bisa kita bisa memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak ketimbang lawan ke gawang kita. Jadi lamun urang hiji 0 eleh kudu hiji-hiji, udah hiji-hiji jadi 2 hiji, jadi 3 hiji, jadi 4 gitu Pak. Gitu. Makanya wa khairu khotoin, sebaik-baiknya yang salah atawabun yang kembali tobat. Bapak urang wae baheula salah, betul nggak? Bahkan bapak urang masalah teh di surga diusir ku saha? Ku Allah. Diusir di mana? Di surga. Nah Pak, kita mah masih di luar surga. Lamun boga dosa boro-boro abus surga. Nu di luar mah moal pernah abus, nu di jero ge diusir. Komo nu masih di luar. Makanya dalam Quran geuning Allah mengingatkan kita, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, jangan sampai kau gitu terperdaya setan seperti orang tuamu dulu sampai mereka diusir dari surga. Nah ini jadi Allah mencintai yang tobat. Tobat itu berarti yang membersihkan diri dari dosa. Makanya rahmat Allah melebihi marah Allah. Makanya Allah menggambarkan bahwa wahai manusia yang melebihi batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa menggapai rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosamu. Ada dosa yang tidak diampuni? Ada tidak? Ada. Satu tidak diampuni kalau dia tidak minta tobat. Itu. Yang kedua tidak diampuni, dia tobat, dia menyesal, tapi terlambat ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Itu yang disebut terlambat sudah kau datang padaku. Itu. Dosa bagaimanapun datang kepada Allah Kenapa? Karena Allah itu suci. Gitu Pak. Karena Allah itu suci. Gitu. Makanya ibu kalau punya masalah, bapak turutan Nabi saha. Di samping istighfar turutan Nabi Dzannun, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika dia dimakan oleh ikan naon? Ini nama disebut ikan gede, itu ikan naon Bu? Wow. Kemudian di dalam laut. Kalau di dalam laut itu gelap enggak? Gelap. Kalau di dalam ikan gelap enggak? Gelap. Aya itu gitu, aya lilin gitu. Gitu. Makanya gelap dilapis oleh kegelapan. Itu. Ya, kan mestinya sudah mati. Gitu. Tapi apa yang membuat Nabi Yunus sampai keluar? Di Quran disebutkan laula annahu minal musabbihin. Kalau dia selama di dalam perut ikan, di dalam laut itu tidak menjadi manusia ahli tasbih. Jadi yang dibaca subhanallah, subhanaka inni kuntu minad dolimin. Maha suci Allah, bahasanya maha suci gitu. Jadi di samping istighfar kalau punya masalah tasbih itu awal artinya itu berenang. Allimu auladakum as-sibaha, ajarkan anak-anakmu tasbih. Tasbih di sini mah berenang. Padahal Nabi hidup di padang pasir, tapi disuruh anak kita diajarkan apa? Berenang. Jadi berenang itu kalau TNI angkatan apa? Angkatan laut.
gitu, berenang. Kemudian ajarkan nunggang kuda, angkatan apa? Udara. Ajarkan panah, angkatan apa? Darat. Itu ya. Jadi ajarkan anakmu menjadi tentara angkatan laut, darat dan udara. Coba kalau membedakan TNI gimana Pak? Lihat saja dalam terima kasih. Kalau terima kasih sedalam-dalamnya, angkatan apa? Kalau terima kasih setinggi-tingginya berarti angkatan udara. Kalau terima kasih seluas-luasnya itu angkatan darat. Aya nu guyon Pak. Begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ajarkan anakmu tasbih. Tasbih itu biasanya yang berenang itu menjauh dari tempat asal. Di sini diartikan menjauhkan Allah dari sifat yang jelek. Jadi itu suci, tobat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang tohir. Apa tohir? Yang suci. Berarti baik suci lahir maupun suci batin. Gitu. Ada juga hadis miftahus sholat at-tuhur. Miftah itu apa? Miftah. Miftahul jannah, kunci surga. Kunci surga ini miftah. Kunci sholat itu apa? Tuhur, bersuci. Makanya kita menyebut syarat sah sholat. Syarat sah sholat. La tuqbalus sholat bi ghairi tuhur. Tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Jadi syarat sah sholat itu suci, baik dari hadas kecil maupun nanti hadas besar. Itu suci. Ada suci, ada kotor. Ada najis, ada kotor. Kalau setiap yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor najis. Bapak sholat terus dina lancingan sabab hujan nganggo senal capit cepret sanes wae cai, berarti aya naon? Taneuh. Sah teu? Sah teu? Sah, sabab itu mah bukan najis, itu mah kotor secara hukum. Tapi secara adab kurang beradab sholat memakai pakaian yang kotor gitu. Kalau masih ada ya diganti karena wathiyabaka fatahhir, pakaianmu harus kau bersihkan, kau bersihan. Bahkan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur apa? Bahwa kesucian itu adalah bagian dari iman yang kita sebut an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi orang yang beriman itu pasti bersih. Makanya nanti orang yang beriman ahli ibadah gini Pak, kalau kita sering bersuci, sering wudu, nanti di akhirat mungkin wudu kita walaupun tidak kelihatan seperti skincare itu di dunia mah itu, tapi nanti di akhirat itu ternyata bersuci Bapak Ibu, dalam hal ini wudu itu akan membuat wajah yang sok wudu itu putih bersih bercahaya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, umatku akan datang pada hari kiamat gurron muhajjalin, wajahnya putih bersih
bercahaya. Min atharil wudu, sabab osok wudu. Pamanis tato aminkum ayutilla ghurratahu, barang siapa yang ingin wajahnya diputih bersihkan dan bercahaya, falyaf'al, maka perbanyaklah wudu. Oh. Jadi ini menggambarkan ya sehari minimal berapa kali? 5. Apalagi kalau tambah tahajud jadi berapa? 6. Apalagi kalau tambah mau tidur 7. Apalagi kalau tambah bahwa setiap batal wudu kita menjaga wudu walaupun tidak untuk sholat. Wah, itu mah sudah luar biasa ya. Nah, yang pertama suci di sini adalah suci secara batin tadi. Batin. Hiya tathhirun nafsi min athari dzanbi wal maksiati, yaitu membersihkan jiwa min athari dzanbi, gitu, dari bekas-bekas dosa dan maksiat. Ai urang gaduh dosa teu? Naon dosa teh? Sanes meledos teu karasa. Ya punya Pak. Karena manusia itu mahalul khoto, tempatnya salah, wanisyan dan lupa. Makanya nanti dosa ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Gitu, kayak sedang saum Pak, karena lupa kita melanggar saum berbuka. Itu makan seef saboboko, minum seef sateko. Itu. Maka karena sifat lupa itu dalam agama hebat, dosa dilakukan kalau tidak sengaja karena lupa tidak dianggap dosa. Tidak dianggap, asal lupanya lupa alami. Karena nanti ada lupa yang tetap dosa. Apa lupa yang tetap dosa? Lupa karena kurang kemauan. Kalau lupa kurang kemauan, kurang keinginan, Bapak Ibu tetap dosa. Seperti saha. Orang tidak sholat ke masjid karena hoream eta teh Pak eta. Makanya tadi tidak boleh lemah, harus kuat. Itu ya. Ya seperti bapak kita tadi, cerita Nabi Adam. Kenapa diusir? Nah, kalau kita baca surat Toha, itu ternyata Nabi Adam itu lupa bahwa Allah melarang dia untuk mendekati pohon khuldi. Nah, kenapa bisa lupa padahal yang dilarang satu, kemudian statusnya sebagai utusan Allah. Walam nazid lahu azma, Nabi Adam tidak punya azam, kemauan kuat. Kalau orang tidak punya kemauan kuat, sok sering pohoan taeta gitu, sehingga poho mayar hutang karena kurang kemauannya Pak, gitu ya. Sok geura sering ibu-ibu kunaon ibu teu ngaos, oh aya pangaosan, ih aya, oh hilaf hari minggu kamari hilaf, minggu kamarina deui, oh berarti ibu mah jalma teu eling. Nah itu kurang kemauan Pak, kurang. Nah lupa begitu mah tetap dosa. Nah buktinya bapak kita gitu ya. Jadi ini yang pertama itu bersuci secara batin, membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat. Jadi kan aya dosa hati Pak ya. Ada dosa apa? Hati. Dosa hati. Nah dosa hati itu Bapak Ibu
kan dosa itu sebetulnya kalau masih di hati tidak jadi dosa, tapi kalau sudah dilakukan itu jadi dosa. Makanya ada hadis begini, man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan, kataballahu lahu hasanah, maka kalau baru niat baik Pak sudah dicatat satu kebaikan. Ibu bapak tos bade ngaos ayeuna tos duhur teh tos asar teh itu sudah dapat pahala satu. Paman amilaha, kalau keinginan baik niat baik itu dilaksana, kataballahu lahu asyron, pahalanya 10 kali lipat. Tapi waman hamma bisayyi'ah, kalau kita punya niat melakukan dosa, niat melakukan dosa, lam tuktab alaiha, tidak disebut dosa hatta ya'malaha, sampai keinginan itu diwujudkan. Fa'in amilaha, kalau niat dosa itu diwujudkan, kataballahu sayyi'ah, makanya dosanya 1. Hebat ya, pahala mah baru niat 1 dilakukan jadi 10. Dosa mah baru niat tidak jadi dosa, kalau dilakukan baru 1. Itu. Kemudian fa'in tarokaha, niat jelek itu tidak jadi. Itu, tidak jadi niat jelek itu, maka apalagi tidak jadi, nah karena takut kepada Allah, maka disebut jadi satu kebaikan. Nah di sini Rahman Rahimnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu. Makanya ya sekuat diri kita, bukan hanya tidak melakukan dosa, harus berjuang bagaimana niat jelek itu jangan pernah ada. Kalau sudah begitu mantep. Karena apa yang terjadi berawal, kalau yang normal ada di pikiran dan hati. Makanya Quran menyebut bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa hati kita gitu ya, kejahatan itu terjadi karena memang hatinya sudah barona ala qulubihim, hatinya tertutup dengan apa? Bintik-bintik dosa. Jadi setiap kita melakukan dosa ada nuqtatun sauda, ada titik hitam di hati. Nah kalau kita bertobat, maka titik hitam itu hilang. Gitu, titik hitam itu hilang. Makanya kenapa? Karena kita tidak sadar apakah melakukan dosa atau tidak. Mungkin kebanyakan spontan tadi, tidak sengaja, maka kenapa harus banyak istighfar di sana. Nabi saja yang sudah dimaksum itu tidak kurang 100 kali. Oleh karena itu, nah jejak bekas dosa maksiat itu dengan tobat yang benar, min kulli dunubi wal ma'asi, dari tiap dosa dan maksiat. Kemudian juga membersihkan hati dari sifat-sifat syirik. Apa syirik dalam hati Pak bagi kita? Bukan musyrik dalam arti menyembah patung dan sebagainya, apa? Ayah hate kadua letik ibadah teh hoyong ka puji, bahasa kita pupu puji gitu ya. Eta bahasa agamanya apa? Ria, wasaki ragu. Kan suka ada Pak, ibadah itu kan tidak boleh ragu, harus yakin. Jadi harus melangkah dengan pasti. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Kan karena agama mah kudu kaharti, siga kahartina hiji tambah hiji 2. Hiji tambah hiji teh ieu teh 2, tilunya asa 2 asa 3. Tidak boleh dalam agama mah. Makanya harus yakin. Contoh, kalau kita sholat suka ragu, apakah kentut apakah tidak, asa hitut asa henteu, asa hitut asa henteu. Jadi we asa-asa.
Maka dalam kondisi seperti itu kata Nabi, kalau kalian ragu-ragu ketika sholat apakah kentut atau tidak, batal atau tidak, maka jangan buru-buru mengambil sikap palayan sorib aulayan tafil. Jangan dulu bubar sholat terus keluar wudhu deui, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kita sholat itu kan yakin punya wudhu, yakin 100% punya wudhu. Maka ketika yang membatalkannya ragu-ragu, maka yakinnya wudhu tidak bisa dikalahkan. Teruskan aja sholat. Hatta yasma'as sautan aw yazida rihan, kata Nabi, sampai engkau mendengar beledungnya hitut. Atau tengah beledug ieu mah. Iya. Aduh. Asa bau nog buruk ya. Aw yazida rihan. Gitu. Atau tidak mendengar tapi ngangse bauna. Nah, baru kalian keluar kemudian wudhu lagi. Maknanya al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Yakinnya kita wudhu baru gugur kalau yakin kita batal. Nah, agama itu berdasarkan yakin. Makanya Bapak Ibu yakin teh seberiji. Ayat tilu. Satu, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi karena agama mah harus yakin, minimal yakinnya ilmu. Gitu. Tsumma la tarawunnaha. Tsumma. Kan ilmu yakin mah Pak. Ilmu yakin mah kahartiku otak, itu ilmu yakin. Nya seperti tadi. Gitu. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu kan agama itu yang terbaik dalam beragama yang paham. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau dimaksud oleh Allah dapat kebaikan, dipahamkan. Kalau paham itu pakai apa? Otak. Makanya pernah disampaikan hidayah itu nanti hidayatul hawas, hidayatul wijdan, hidayatul akal. Nah, yang ketiga itu menjadi tangga hidayatul din. Orang tidak akan mengerti agama dengan baik kalau akalnya tidak digunakan. Nah, itu disebut nanti paham. Pak, paham. Itu, ya. Makanya jadi ilmul yakin. Bahasa kita ilmu yakin teh kahar tos. Kahar tos. Atau informasinya kredibel. Kredibel itu apa? Terpercaya. Tuh aya tabrakan di nagreg. Cek saha? Ih, babaturan ngaliwat. Dapat info ti babaturan ngaliwat ayat tabrakan. Itu namanya ilmul yakin. Gitu. Karena beritanya bisa dipercaya itu, ya. Atau bahasa lain kaharti, Pak. Kaharti. Makanya kenapa orang harus iman kepada Quran? Oleh karena itu beres baca Quran sodaqallahul maha benar. Kalau Quran dibaca tapi terpercaya ragu-ragu sudah gagal, Pak. Makanya syahadat itu kepada Allah. Allah itu termasuk Quran. Wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Makanya qala Rasul, fi'lu Rasul itu juga harus diyakini berdasarkan hadis sahih. Karena itu kunci, Bapak Ibu. Ya, kunci. Nah, ini yang kedua setelah ilmu yakin apa? Ainul yakin. Ain itu apa? Melihat dengan mata kepala cek saha tabrakan pan abdi ngaliwat.
Meni katingal pisan ti tukangeun anak abdi teh katingal. Sigana eta mah bener da keur tarik. Nepikeun ka sirah kendek jeung supir papisah. Iya. Maknya cenah. Nah, mun maknya malaweung. Memang asalna ngahiji gitu. Itu Pak, itu dari mana saya melihat? Nah, itu ainul yakin. Ini Pak, ya Allah ainul yakin teh cek Allah, kami menurunkan hujan dari langit. Langit itu apa? Langit itu di mana? Itu disebut naon? Lala yang disebut langit itu ma fauqorosi, apa yang ada di atas kepala. Itu sebutnya langit. Makanya di atas langit. Nah Allah menurunkan hujan dari langit, bener nggak? Dari atas turun, Pak, itu jadi ainul yakin. Jadi keyakinan. Cek Quran hujan teh turun di langit, kita lihat realnya juga begitu. Itu namanya ainul agama teh eta Pak. Gitu. Dengan hujan Allah numbuhkan tumbuhan, bener nggak? Nah itu ainul yakin. Jadi semakin yakin, nggak ragu-ragu. Naon nu dijelaskeun ku Allah ku Rasul dina kanyataanana aya. Sekangjeng Nabi cenah tulang manusia teh aya 360. Sekangjeng Nabi dihitung ku dokter tulang sakitu cenah. Nabi sakola kedokteran di mana? Ya. Karena hadis tulang manusia itu 360. Bila tempat catatan hitung nyalira sok. Jadi dokter tulang itu menghitung, Nabi tahu dari mana ya? Dan Nabi teh kuliah. Kami mah kuliah mahal yang dapat ilmu ieu teh. Tuh, Pak. Itu. Ya, bagi dokter yang spesialis di bidang pertulangan, kalau sampai ke sana itu sudah sampai ainul. Nah, itulah yang kita sebut mukjizat. Apa? Mukjizat itu bahwa Quran melemahkan orang yang tidak percaya karena dia sesuai dengan kenyataan. Itu ainul yakin. Nanti terakhir apa? Hakul yakin. Namanya apa? Pengalaman. Mengalami lebih kuat ketimbang melihat lebih kuat sekedar mendapatkan informasi. Ibu dapat info ngajelaskeun di Mekah jeung ningali dina TV leuwih kuat ningali, tapi lamun urang pernah ka ditu lebih kuat karena mengalami itu lebih kuat Pak. Abi matos ka ditu ngalaman itu beda. Nah itu nanti apa yang disampaikan Allah semuanya akan bertemu dengan hakul, nu percaya nu teu percaya Pak. Gitu. Ya jadi minimal begitu ya. Nah ini juga dibersihkan sifat ragu-ragu, hasud, kemudian menipu, berbohong, kiber, ujub, riya, sum'ah gitu. Nah yang harus dihadirkan sifat ikhlas, sifat yakin, cinta pada kebaikan, wal hulmi, sifat lembut, sifat Innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Allah itu maha lembut, mencintai kelembutan. Sifat jujur, tawadu. Kemudian wa iradatu wajhillah bikulli niat. Kemudian mengharapkan ridho Allah dalam seluruh niat, yang kita inginkan, baik dengan amal yang soleh dan amal soleh. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama bahwa toharoh di sini yang pertama adalah toharoh batin. Gitu. Kenapa harus toharoh batin? Karena lahir itu gambaran batin, betul kan? Lahir itu gambaran batin. Makanya kalau orang mohon maaf sedang sedih hatinya, wajahnya gimana? Nguyuh.
babaturanana caleng harge nguyung. Kalau lagi marah hatinya, wajahnya kumaha? Cemberut gitu. Mun istri keur ngambek ka salaki wajahna kumaha? Siga buek menang. Duh. Kalau sedang takut gimana? Nah kalau sedang bahagia gimana? Tuh. Tinggali ASN tanggal 3. Apa kan gitu ya. Makanya Islam itu membangun dulu keyakinan karena pondasi. Memang keyakinan mah nggak terlihat seperti pondasi dalam bangunan, tapi kuat tidaknya bangunan tergantung pondasi. Kuat tidaknya gitu ya amalan kita kepada Allah, ibadah kita tergantung. Makanya ini harus bersih gitu, karena orang itu akan mengeluarkan isi. Betul nggak? Sok Pak, kalau orang beriman dapat musibah nu kaluarna naon? Innalillahi astagfirullah, ini musibah mungkin dosa saya. Tapi lamun teu iman titajong babal kehet. Itu orang itu mengeluarkan isi. Makanya yang dibangun toharoh itu batin dulu, suci. Kalau dalamnya suci, yang keluar juga suci, Bapak Ibu. Ya, makanya padpar bidatidin, cari pemimpin, cari pendamping hidup itu yang kuat agama, yang bagus batinnya. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, toharoh itu adalah toharoh yang sifatnya apa? Lahir. Yang tadi toharoh dari apa? Khubus wa toharoh dari hadas. Jadi dengan cara apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khubus, Pak. Dengan menghilangkan najis, menghilangkan apa? Najis, menghilangkan najis. Menghilangkan najis dengan apa? Dengan air. Airnya yang apa? Yang suci. Baik dari pakaian yang akan dipakai sholat ibadah, baik badannya maupun tempat sholat. Jadi dirinya, pakaiannya termasuk tempat itu harus bersih. Harus bersih. Makanya kalau di masjid Pak yang disebut naon itu teh di pinggir teh sanes gudang naon namanya teh sanes emper naon mihrab itu apa? Mihrab di rumah mihrab teh gudang bubututan masjid, gudang bubu Quran butut tu sararohe anu tara kacagap-cagap, makanya seueur naon ramat gitunya seueur eta tah gitu. Padahal arti mihrab itu tempat ngusir setan, tempat ngusir setan. Jadi kalau di rumah bapak umpamanya punya musola kecil, jadi sebutnya tempat ngusir setan gitu. Jadi tempat ngusir setan itu ada tempat khusus ibadah. Nah dulu Siti Maryam, hanya ada hadis ij'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Jadikan rumahmu pusat kegiatan ibadah, sholat didinya. Gitu Pak Bu, gampang ngusir setan mah. Jadikan rumah kita itu pusat kegiatan ibadah, otomatis setan keluar.
Gitu. Lamun kosong tina ibadah setan abus gitu aja sih, Pak. Makanya nuka setanan teh kosong ti saha? Ti Allah, ti Allah. Nuka setanan teh itu karena kosong. Nah, makanya ini harus suci. Gitu. Ya, harus suci. Nah, caranya bersuci tadi dengan apa? Satu, wudu. Nanti air itu nanti alat. Caranya bersuci dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum. Wudu, mandi, tayamum. Kemudian air yang harus dipakai itu air apa? Ma'ul mutlak. Jadi cai anu masih asli, Pak. Di mana dia belum bercampur dengan apapun. Yang benar suci. Jadi pancai teh di mana? Di langit. Gitu. Seperti air umpamanya yang ada di sumur. Di sumur. Kemudian air yang ada di mata air, Pak. Tina naon banyak tuh. Air sungai. Kemudian apalagi? Yang itu tempat-tempat air aslinya, Pak. Itu. Atau salju. Atau danau. Itu kan tempat-tempat penampungan air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuro. Kami menurunkan air dari langit dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Jadi asalnya air itu suci. Itu asalnya. Nah, kecuali al-ma'u tahurun, makanya seluruh air itu suci. Karena suci dia mensucikan. Illa anta ghayyara rihuhu, kecuali berubah rih teh raihan itu angin di surga. Berubah apa? Angseuna bau. Au ta'muhu, berubah rasana. Ieu menjadi rasa kopi. Rasa teh manis, rasa jahe. Au launuhu, berubah warnanya. Binajasatin tahdusupihi, dengan najis yang jatuh ke sana. Itu. Jadi yang disebut air yang bisa digunakan di sini disebut air mutlak. Air mutlak. Yang tadi, Pak, sumbernya. Gitu. Jadi alat bersuci itu yang pertama dengan apa? Air. Yang kedua dengan as-sa'id, dengan debu. Makanya ini nanti disebutnya apa? Tayamum. Gitu. Kalau air tadi bisa wudu, bisa mandi. Nah, ini tayamum. Wa huwa wajhul ardi dhahirah. Yang disebut debu di sini adalah bagian atas bumi. Jadi yang nampak. Itu. Min turabin, baik tanah, au romlin, romal. Apa? Kesik, Pak. Au hijarah, atau batu. Jadi nu aya di luhureun taneuh
atau benda-benda yang sekiranya terkena debu. Ju'ilat li al-ardu masjidan. Aku menjadikan bumi ini satu tempat sujud, wa tahuron dan tempat bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusolli ilaiha. Di mana saja hambaku bertemu waktu salat di dinya. Jadi teu aya alasan teu salat sabab teu aya cai. Padahal aya taneuh. Teu aya alasan teu salat sabab teu aya bangunan masjid. Padahal bumi Allah teh semuanya tempat ieu mah cai teu aya, masjid teu aya, moal salat gitu, aya masjid gitu salat. Jadi teu aya alasan teu salat. Sok sanaos teu aya bangunan masjid, teu aya cai. Gitu. Makanya lihat itu kalau abdolnya sholat Idul Adha, Idul Fitri di masjid, di lapang. Lapang itu adalah masjid. Lapang itu adalah masjid. Pan yang masjid ini apa? Al-makanul ladzi khussan lis-shalah. Yang disebut masjid, bangunan masjid khusus untuk ibadah. Gitu. Tapi ada masjid yang ini maknanya umum, bumi Allah semuanya bisa dijadikan tempat sujud, illa makbarah wal hamam, kecuali kuburan dan WC. Makanya kesannya kan makmur. Memakmurkan itu memakmurkan apa, Pak? Kalau DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, karena di kita masjid itu direduksi bangunan, padahal makmur itu sebetulnya bukan ke masjid bangunan, ke bumi Allah, karena bumi Allah semuanya masjid. Di surat Hud ayat 61, wa ansha'akum minal ardi, Allah menyimpan anjeun di muka bumi, wasta'marakum biha, untuk memakmurkan. Nah, makmur di sini berarti kemana? Masjid. Masjid di sini adalah seluruh bumi Allah. Jadi tugas kita bukan hanya ibadah, bukan hanya jadi pemimpin, tapi bumi yang kita diami harus dimakmurkan. Nah, dimakmurkan itu tafsirnya satu, jangan dirusak, yang kedua dijadikan tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu sakit heula. Nanti minggu depan kita jelaskan berkait dengan najis. Dengan najis. Demikian yang bisa disampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.